Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Rahma Pratiwi. Saya dari kelas TPI 5E. Ini buku filsafat umum saya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman saya setelah UTS. Ini adalah kertas UTS saya. Ini adalah pertanyaan dan jawaban dari UTS saya. Kemudian setelah UTS lanjut kepada pertemuan 9, yaitu menjelaskan tentang akal dan hati pada zaman modern. Pada zaman modern ini, antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad ini juga, akal kalah total dari iman. Iman benar-benar menang mutlak. Di sini juga dijelaskan tentang Renaissance, yang merupakan istilah dari bahasa Prancis. Istilah tersebut biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, terutama pada sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah tersebut sendiri mula-mula digunakan oleh sejarawan terkenal yang bernama Michelet. Namun pada akhirnya istilah tersebut dikembangkan oleh J. Burckhardt sebagai konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme. Lalu dilanjutkan menjelaskan tentang bab ini menjelaskan tentang pengertian rasionalisme, yaitu sebagai paham filsafat yang mengatakan bahwa akal merupakan alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian bab ini juga menjelaskan tentang pengertian idealisme, yang merupakan doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat difahami dalam latar ketergantungan pada jiwa dan roh saja. Kemudian menjelaskan juga tentang idealisme Tens Pasca atau Kanti, yang merupakan sebuah pemikiran tentang Tuhan dan manusia yang hampir saja persis dengan pemikiran Aseumus dan Agustinus. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-10 yang membahas berbagai hal, diantaranya tentang empirisme, yang merupakan suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri, dan juga mengecilkan peranan akal. Kemudian menjelaskan juga tentang David Hume, yang juga mengajukan 3 argumen untuk menganalisis sesuatu. Pertama, ada ide tentang sebab akibat atau suatu kejadian yang disebabkan oleh kejadian lain. Kedua, karena mempercayai kausalitas dan penerapannya secara universal, atau kita dapat memperkirakan sebagai masa lalu dan masa depan kejadian. Ketiga, dunia luar diri memang ada, yaitu dunia yang bebas dari penyelamatan kita. Lalu di sini juga menjelaskan tentang kata pragmatisme, yang diambil dari kata pragma, yang merupakan bahasa Yunani yang artinya tindakan atau perbuatan. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang meliorisme, yang merupakan fungsi penengah antara filsafat tender-minded dan tau-minded. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang pragmatisme, yang tidak menerima kebenaran yang bersifat kurang dinamis. Lalu pragmatisme juga mengajarkan bahwa kebenaran tidaklah sekedar berfungsi atau berguna, tapi juga mempunyai kegunaan konkret. Di sini juga dijelaskan tentang eksistensialisme, yang merupakan salah satu filsafat yang tidak banyak alirannya. Kata dasar etensi sebenarnya merupakan kata Latin dari ex, yang berarti keluar, dan sinter, yang berarti berdiri. Jadi pengertian eksistensi yaitu berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Lalu kemudian pertemuan ke
11 yang menjelaskan tentang filsafat Islam. Di sini dijelaskan beberapa hal, antara lain kebudayaan Islam telah berjalan selama 15 abad. Namun, dalam perjalanan panjang tersebut ada 5 abad yang menakjubkan dalam kegiatan pemikiran filsafat, yaitu antara abad ke-7 hingga abad ke-12. Lalu kemudian dijelaskan tentang cara pikir para ahli dan para ulama yang menggunakan instrumen atau alat filsafat untuk membela dan membentengi tauhidnya. Kemudian di sini menjelaskan tentang perbedaan yang mendorong timbulnya pemikiran filsafat, antara lain cara berpikir, perasaan, persoalan tentang zat Tuhan, orientasi dan tujuan hidup. Kemudian tentang sifat orang Arab saat pada zaman yang terjadi dalam kebudayaan Islam itu pada abad ke-15 itu, yaitu hidup mengembara pada saat itu. Lalu pemikiran filsafat Indonesia sendiri merupakan suatu pemikiran filsafat yang diperuntukkan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Di sini juga dijelaskan tentang dalam mencapai kebahagiaan, seseorang harus mengupayakan 3 cara keharmonisan, antara lain dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Lalu pertemuan ke-12 membahas tentang keseimbangan indera, akal, dan hati. Di sini menjelaskan tentang beberapa hal, antara lain pada tahun 200-an akal kalah total dengan iman. Dalam agama Kristen memang mutlak. Hal tersebut terjadi karena kitab suci Kristen memang tidak pernah menghargai akal sama sekali. Selain itu, pada abad tersebut para filosof lebih mementingkan iman daripada akal. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang tugas Kant yang merupakan penyelamat sains dan agama dari gangguan skeptisme. Dalam sejarah ini juga dijelaskan dalam sejarah tersebut juga telah membuktikan 2 hal yang sangat berhubungan dengan relatifnya kebenaran, antara lain logika dapat berbenturan dengan logika, dan logika bebas menghasilkan kehidupan tanpa pegangan yang pasti. Secara umum, manusia memperoleh pengetahuan melalui 3 jalan. Pertama, potensi jasmani yang berupa indera. Kedua, potensi akal. Ketiga, potensi hati. Ini adalah kelanjutan ke pertemuan ke-9 yang membahas tentang akal dan hati pada zaman modern. Di sini menjelaskan tentang filsafat pada zaman modern yang didahului oleh zaman Renaissance. Lalu ciri-ciri filsafat pada zaman modern ada beberapa hal, antara lain menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau bisa disebut Renaissance, lalu individualisme, tumanisme, lepas dari pengaruh agama, dan lain-lain. Lalu pertemuan terakhir yaitu membahas tentang akal dan hati pasca modern. Pertemuan ke-13 ini membahas beberapa hal, diantaranya kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi. Lalu alasan mengapa filsafat rasionalisme sangat perlu dikonstruksi, karena filsafat rasionalisme merupakan sebuah filsafat yang keliru cara penggunaannya. Di sini juga dijelaskan tentang suatu warisan kultural Renaissance yang mencerminkan kelemahan manusia modern, yaitu setiap mendewakan rasio manusia secara berlebihan. Manusia modern yang mewarisi sikap positivistik ini cenderung menolak keberkaitan antara substansi jasmani dan substansi rohani manusia. Selain itu, di sini juga dijelaskan tentang sebenarnya. Di sini juga dijelaskan tentang adanya sains dan teknologi yang menyebabkan terjadinya kerumitan hidup dan kegelapan spiritual. Yang pada akhirnya pada abad 20 terjadinya sebuah perkembangan baru yang menyebabkan manusia sadar bahwa kehidupan selama ini itu salah besar.
pada akhir abad 20 juga terjadi krisis global yang sangat serius. Lalu pada 25 tahun lalu, semua para tokoh dunia memutuskan menggunakan nuklir untuk perdamaian dan atom sebagai sumber energi yang murah, bersih, dan juga terpercaya bagi masa depan. Lalu di sini juga menjelaskan tentang penyebab terjadinya degradasi hebat pada lingkungan alam, yaitu kelebihan produk dan teknologi industri. Lalu kemudian menurut Capra, pragma ada 3 macam, antara lain budaya, sains, seni, dan etika. Sekian dari saya, beberapa resumen saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.